Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyil karim. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memperbaharui rasa syukur kita dengan memuja, memuji, bertahmid, mengucap alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat, karunia, hidayah, inayah yang Allah berikan kepada kita bersama, sehingga kita bisa hadir di malam yang penuh keberkahan pada malam hari ini, malam ke-27, untuk sama-sama meniatkan beriktikaf dan juga sekaligus berupaya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita rezeki nikmat yang lebih lengkap lagi, lebih sempurna lagi mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar terus tercurah limpah kepada kedua kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan selalu juga sampai kepada kita selaku umatnya yang berupaya istiqomah ya. Apalagi di bulan Ramadan, pada bulan-bulan hari ini kita berada pada penghujung bulan Ramadan yang insya Allah penuh keberkahan. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di malam ke-27 hari ini Allah beri kita kesehatan, kenikmatan, keimanan, sehingga Allah gerakkan kita untuk hadir di masjid yang mulia ini. Di waktu-waktu di mana kita sebentar lagi akan berpisah, ditinggalkan oleh Ramadan ya. Yang tersisa hanya beberapa hari ya. Dan tentu insya Allah kita adalah orang-orang yang memiliki komitmen sebagaimana dimaksud dalam sebuah hadis Nabi tadi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu ditentukan oleh penutupnya, bagian akhirnya, finishnya. Maka dengan kesadaran itulah kita alhamdulillah pada malam hari ini dan insya Allah sampai akhir Ramadan kita berniat untuk menyempurnakan amal-amal kita sampai akhir Ramadan nanti, sehingga layak mendapatkan la'allakum tattaqun sebagaimana yang digambarkan dalam surah Al-Baqarah. Hadirin rahimakumullah, tentu saja kita juga sama-sama berharap kesempurnaan dari penghujung Ramadan ini adalah manakala kita isi dengan sebaik mungkin dengan amal-amal yang produktif, yang memiliki pelipat gandaan balasan dari Allah SWT ya. Bahwa kita juga insya Allah juga merupakan bagian yang dimaksud oleh sabda Nabi SAW, idza dakhala asr awakhir ya. Idza dakhala asr awakhir kana Rasulullah ahya lailahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu wa syadda wa jadda mizarahu. Atau kama qala Rasulullah SAW, bahwa kita adalah bagian dari insyaallah yang dalam tradisi salafus saleh ya, memasuki asr awakhir kita justru menghidupkan malam hari dengan qiyam ya.
Kemudian kita juga insya Allah juga menyertakan keluarga kita, membangunkan mereka, membersama kita di masjid untuk beriktikaf, wajadda wasyadda mizarahu, dan kita bersungguh-sungguh dan mengencangkan ikatan sarung kita. Hadirin rahimakumullah, tentu saja ini semua merupakan bagian dari tradisi salafus saleh yang kita hidupkan, yang justru semakin, ibarat kata, kita justru semakin gaspol nih menjelang akhir-akhir ini ya. Bagaikan orang yang lari maraton ya, kita justru menjelang akhir malah kecepatannya kita tingkatkan ya. Ketahanan kita tambah, frekuensinya, durasinya, kualitasnya kita tingkatkan, variasi amalnya kita perbanyak ya. Karena bagi Rasulullah juga demikian halnya, karena yajtahidu fi asri awakhir. Bagi Rasulullah SAW juga senantiasa melipat gandakan kesungguhannya ya, ketika memasuki asrul awakhir. Dan insya Allah kita juga, kalaupun malam hari ini berlalu ya 27, besok masih ada 28, masih berlanjut 29, insya Allah tidak akan berhenti di 27. Jadi mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini ya tetap bersemangat menuntaskan sampai akhir Ramadan, malam 28, 29, dan kalau pas ada 30 ada juga doang 30-nya. Karena innama a'mal bil khawatim, ditentukan oleh penghujungnya, akhirnya, finishingnya. Inilah yang dimaksud bahwasanya ihsanul amal itu diantaranya ditentukan oleh bagaimana kita mampu menuntaskan pada akhirnya ya, husnul khitam ya, husnul khawatim, menuntaskan pada bagian sampai tuntas, sampai akhir. Karena boleh jadi ada juga kaum muslimin yang kemudian justru di akhir ini malah melemah semangatnya ya, mulai disibukkan dengan yang lain, sehingga kemudian justru malah menurun kualitasnya, menurun durasinya, menurun juga variasi amal yang dilakukannya. Ini tentu bukan yang terbaik yang kita harapkan. Nah, hadirin rahimakumullah, tentu saja kita juga memahami bahwa ini juga bagian dari mengapa Allah SWT dan Rasulnya menyembunyikan hakikat kepastian kapan Lailatul Qadar itu turun. Itu sebabnya mengapa kita perlu ya tetap memiliki semangat, memiliki niatan untuk memenuhi sampai akhir ya, sampai tuntas akhir Ramadan, karena sesungguhnya ini bagian dari cara kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar, karena waktunya dirahasiakan, disembunyikan oleh Allah SWT. Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari itu beliau menyebutkan berkaitan dengan kapan tepatnya Lailatul Qadar, beliau menginventarisasi tidak kurang ada 40 pendapat tentang kapan Lailatul Qadar itu. Ada 40 pendapat, pandangan kapan tepatnya Lailatul Qadar ya, saking banyaknya pandangan pendapat para ulama salafus saleh kita ya. Jadi tentu ada hadis yang kita temukan yang paling banyak menyebut asrul awakhir. Ada juga Sahih Bukhari juga disebutkan sabul awakhir, 7 hari terakhir. Juga ada yang menegaskan pada pentingnya mengutamakan pada malam-malam yang ganjil, al-autar, walaupun tidak menafikan juga al-asfa, malam-malam yang genap. Sehingga nampaknya begitulah tradisi salafus saleh kita tidak memastikan mana malam yang tepat berkaitan dengan kapan Lailatul Qadar, sehingga kita tetap termotivasi bersemangat untuk memenuhinya di setiap malam pada akhir-akhir Ramadan. Mengapa? Seorang hamba yang baik adalah seorang hamba Allah ya. Meskipun alhamdulillah
Kalau seandainya tidak mampu 10 malam, barangkali sebagiannya. Sebagian besar kita mungkin adalah orang-orang yang tidak mampu 10 malam full itikafnya, ya. Tapi kaidah ushul fikih mengatakan, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalaupun tidak bisa sempurna semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Di antara kita mungkin ada yang sanggupnya mengambil tiap malam ganjil, silahkan, alhamdulillah. Ada juga bahkan bukan cuma ganjil, mungkin kemarin 25 sama 27 sekarang, alhamdulillah. Atau mungkin juga yang hanya sempat malam ini saja 27 juga alhamdulillah. Bahkan juga 27 pun nanti jam 12 baru datang, alhamdulillah. Ya. Karena barangkali keterbatasan kita masing-masing. Tapi niat kita adalah untuk takarub ilallah semampu kita. Ya. Yang terpenting adalah kemudian bahwa kita, apapun yang kita pilih karena kesanggupan kita, kondisi kita, maka hendaknya mindsetnya itu adalah menjadi hamba Allah, bukan jadi pedagang. Apa maksudnya? Kalau hamba Allah, dia menyembah Allah kapanpun, malam ganjil, malam genap, sepanjang syariatnya. Tapi kalau pedagang, pilih-pilih, sebetulnya punya kemampuan tapi sengaja meninggalkan. Kalau pedagang prinsipnya dengan modal sesedikit-dikitnya ingin dapat untung yang sebesar-besarnya, alhamdulillah masih punya motivasi bagus. Ya. Tapi alangkah baiknya kemudian kalau punya kesempatan kita maksimalkan, kita optimalkan. Allah SWT memahami betul bahwa kita manusia ini seringkali punya motif pedagang. Makanya digambarkan dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Ya. Karena sebagian besar kita itu memang punya naluri sebagai pedagang, cari untung. Kalau bisa amalnya sedikit, pahalanya besar. Itu sebabnya Allah sediakan Lailatul Qadar 1 malam tapi balasannya 1000 bulan. Ya. Tapi jangan terlena, ya. Jangan terlena. Ya. Sepanjang kita punya kemampuan, ya, maka mari optimalkan apa yang kita miliki, waktunya, ketersediaan energinya, kesempatan dan sebagainya. Nah, hadirin rahimakumullah, karena itulah insya Allah jamaah yang hadir pada malam hari ini, insya Allah Allah berikan hidayah inayah untuk menuntaskan sampai akhir Ramadan. Hadirin rahimakumullah, kemudian kalau hari ini kita beribadah sebegitu rupa, ya, bersungguh-sungguh, memperbanyak dengan amal-amal nawafil. Setiap kita tentu memiliki amal-amal unggulan yang kita sukai, favoritnya masing-masing. Ada yang kenceng tilawahnya, alhamdulillah, bagus. Ada yang kenceng munajatnya, ada yang kenceng doanya, yang kenceng zikirnya, yang kenceng sholat sunnahnya, alhamdulillah. Baginda Rasul mengajari kita, ada banyak sekali amal yang kita bisa utamakan di malam-malam ini. Di antaranya ada zikir yang utama, termasuk doa yang sering kita kutipkan, yaitu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tapi boleh tidak pakai doa yang lain, silahkan. Apapun doanya dipersilahkan. Sebaik-baik doa itu minimal mencakup 2 hal. Sebaik-baik munajat hendaknya mencakup 2 hal. Yang pertama adalah as-sana, yang kedua as-su'al awid doa. Yang pertama adalah yaitu mencakup pujian kita kepada Allah SWT, pengagungan kita kepada Allah SWT, baru kemudian meminta. Kalau kita perhatikan, sebagian besar doa yang diwariskan pada kita di salaf kita demikian isinya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Kita memuji Allah, as-sana. Ya. Di situ kita puji Allah SWT, kita rayu. Ya. Baru kemudian kita pinta. Ya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baru kita minta.
Begitulah cara kita selalu dalam berdoa. Dan yang seperti itu silahkan kita duplikasi sebanyak-banyaknya doa yang berisi dua hal tadi. Sepanjang berisi as-sana dan juga as-su'al awid doa. Walaupun kalaupun seandainya salah satu juga tidak ada masalah, silahkan. Sebagian hamba ada yang lebih mengutamakan as-sana, memuji terus, membaca tahmid, membaca tahlil, membaca takbir, membaca tasbih. Ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Enggak ada permintaannya. Ya. Dia perbanyak itu. Tapi bahkan yang seperti ini, bagi dosa mengajar kita, maka bagi hamba Allah yang mencukupkan diri dengan memuji Allah, maka baginya Allah penuhi permintaannya meskipun tidak diucapkan. Jadi yang tidak meminta pun Allah berikan, karena Allah Maha tahu apa yang ada dalam dirinya, apa yang ada menjadi dalam hatinya, apa yang menjadi keinginannya. Allah Maha tahu apa yang tersembunyi maupun yang nyata. Ada juga hamba mungkin yang banyak permintaannya, ya. List permintaannya panjang, sementara tasbihnya sedikit. Silakan. Kalau seandainya yang panjang permintaannya tidak ada masalah, karena Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah tempat kita meminta. Begitulah agungnya Allah SWT. Kita ingin memadukan secara sempurna, seimbang antara pujian dengan permintaan, atau salah satunya kedua-duanya Allah berikan kelapangan dan kebaikan. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, namun demikian mengisi malam akhir Ramadan tidak hanya dengan doa dan munajat, ya. Bahkan juga ada amal yang lain, amal-amal bersifat amal-amal sosial. Digambarkan bahwasanya jika datang 10 hari terakhir, maka Rasulullah itu karena Rasulullah SAW ajwadun nas, baginda Nabi itu orang yang paling dermawan. Dan ketika tiba malam terakhir Ramadan, maka Rasulullah berlipat ganda ajwadnya itu, semakin tambah dermawan, berlipat dermawannya. Berarti amal-amal 10 hari terakhir juga termasuk adalah amal-amal sifatnya amal sosial, infak, sedekah, zakat, yang berkaitan dengan kewajiban maliyah kita, sedekah kita, infak kita, wakaf kita dan sebagainya. Jadi keseimbangan amal ini utuh di situ. Amal sifatnya munajat ilallah, taqarrub ilallah, dan juga sekaligus amal sifatnya amal ghairul mahdhah, amal-amal yang juga istimaian, muamalah. Karena Allah, maka sebagai seorang hamba Allah SWT, kita tidak hanya sekedar menyempurnakan taqarrub dengan munajat dan doa, tapi juga menunaikan kewajiban kita, kewajiban yang sifatnya sosial dan muamalah. Dan kesempatannya sama, dilipat gandakan juga di 10 terakhir. Ya. Ketika kita beramal dan bertemu dengan Lailatul Qadar, maka balasan 1000 bulan. Maka banyak umat Islam itu yang kemudian menunggu malam-malam terakhir untuk bersedekah, berinfak dan sebagainya, karena mengharapkan pahala berlipat ganda. Nah, hadirin, karena itulah tradisi ini, tradisi salafus saleh merupakan tradisi yang senantiasa insya Allah kita warisi. Kita wariskan kepada generasi berikutnya, keluarga kita, anak cucu kita. Saya bersyukur ta'ala masjid ini masjid yang makmur, ya. Anak-anak juga ramai karena menunjukkan bahwasanya sudah ada pewarisan nilai kebaikan kepada generasi berikutnya. Namun kemudian mari kita melangkah lebih lanjut lagi. Kalau seandainya sebagaimana kita harapkan Allah karuniakan kita Lailatul Qadar dan la'allakum tattaqun, kira-kira akan seperti apa kita ba'da Ramadan? Seandainya Allah berikan kita Lailatul Qadar dan kesempurnaan Ramadan kita, akan seperti apa kira-kira sosok kita, perilaku kita, pribadi kita pasca Ramadan? Katanya
perlu juga kita mencoba mendapatkan gambaran seperti apa profil pasca Ramadan. Yang paling sederhana adalah hadirin kita biasanya menggambarkan sosok orang-orang yang berhasil saumnya ini, yang berhasil Ramadannya, biasa digambarkan sebagai orang yang bertakwa. La'alakum tatakun. Tapi seperti apa yang mutakun itu? Seperti apa yang tatakun itu? Ada banyak sekali yang bisa kita ulas. Nah, hadirin Allah, pada sesi ini barangkali kita akan bersama-sama untuk mencoba mempersiapkan profil mutakin pasca Ramadan yang semakin kuat, yang dibutuhkan oleh umat, dibutuhkan oleh bangsa kita ke depan. Ada banyak sekali pembahasan tentang ketakwaan, ya, tentang mutakin. Ya. Dari sekian banyak profil mutakin itu, kita akan fokuskan pada satu sosok, satu profil yang digambarkan dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat 29 yang tadi kami bacakan di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah SWT, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan menjadikan bagi kalian furqanan. Apa itu furqan? Para mufassir menjelaskan bahwasanya ada beberapa makna dari furqan ini. Dan tafsir jalan lain digambarkan substansi dari furqan itu digambarkan dengan an-najah, keselamatan. Keselamatan di dunia wal akhirah. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Ini juga yang menjadi pendapat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan tafsir Ibnu Abbas Tarwil Mikbas, an-najah, keselamatan. Tapi ada juga maknanya yang lain tentang apa itu furqan. Yang kedua adalah yaitu an-nusrah, pertolongan Allah. Allah akan berikan pertolongannya kepada kita. Seperti halnya keselamatan, dia juga an-nusrah fid dunya wal akhirah. Pertolongan Allah dalam kehidupan kita, dunia maupun akhirat. Allah tolong kita, bantu kita dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dan kita amat sangat berhajat kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan dan pertolongan ini, ya, tentunya adalah merupakan sesuatu yang kita butuhkan. Hajat kita semua. Tidak ada manusia kecuali pasti butuh pertolongan dan keselamatan. Tapi bagaimana konteksnya? Ada makna yang ketiga tentang furqan itu, yang terkait dengan keselamatan juga maupun pertolongan, yaitu adalah mana yang ketiga adalah yaitu al-makhraj, jalan keluar, solusi. Seperti yang dimaksud dalam ayat Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apa maksudnya? Allah berikan kepadanya jalan keluar dari setiap persoalan, solusi yang kita butuhkan dan segala yang kita hadapi dalam kehidupan ini, baik dalam konteks kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Kalau Allah ilhamkan kepada kita, bimbing kita, berikan petunjuk kepada kita dengan solusi, maka solusi itu dengan sendirinya membawa pada keselamatan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan keluar merupakan bagian dari yang dimaksud dengan an-najah maupun an-nusrah. Dengan cara itulah Allah memberikan pertolongan juga keselamatan kepada kita,
yaitu memberikan solusi, jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini makna yang ketiga dari Furqan. Tapi di samping makna ini an-najah, an-nusrah dan makhraj, ya, keselamatan, pertolongan dan jalan keluar, masih ada yang keempat. Ini akan kita agak lebih dalam bahas pembahasannya. Al-Furqan yang keempat adalah punya makna, yaitu al-fasl bainal haq wal batil. Sesuatu yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Maka orang-orang yang Allah anugerahkan kepadanya Furqan, karena dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, karena dia bertakwa pasca Ramadan sebagai buah Ramadannya, maka Allah berikan kepadanya kemauan untuk apa? Yufarriquna bainal haq wal batil, agar mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Wa yufarriquna bainas shawab wal khata', Allah berikan kepadanya kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Wa yufarriquna bainal halal wal haram, Allah berikan kepadanya kemampuan untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram. Allah berikan kepadanya kemampuan yufarriquna bainal maslahat wal mafsadat, Allah berikan kepadanya kemampuan untuk apa? Membedakan ini maslahat atau mafsadat, merusak. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang dapat ketakwaan pasca Ramadan sebagai buah Ramadannya itu adalah orang-orang yang mendapatkan hasil buahnya berupa Furqan, yaitu kemampuan membedakan yang benar dari yang salah. Pandai memilah, pandai memilih, ini benar apa salah, ini halal apa haram, ini hak apa batil. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala pasca Ramadan, dia akan memiliki kemampuan, ya, karena pada dasarnya Al-Furqan itulah berupa al-ilm wal hikmah, pengetahuan dan kesadaran serta kebijaksanaan. Dia bisa semakin paham, semakin bijak dalam memandang kehidupan. Dia semakin paham, semakin bijak dan menilai apa yang dihadapi di depan matanya. Ini halal apa haram, ini benar apa salah, ini hak atau batil. Hadirin rahimakumullah, kita selama sebulan penuh ini ditempa oleh Allah SWT, dilatih, dibiasakan, ya, untuk menjaga Ramadan kita, puasa kita, dari yang bukan cuma membatalkan tapi juga bisa merusak pahala kita. Kita jauhkan dari yang makruh, berkata kotor dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita diajari untuk mampu membedakan ini buruk apa baik, ini merusak pahala apa tidak, ini membatalkan puasa apa tidak. Dilatih kita selama sebulan penuh. Ditempa kita untuk membedakan mana amal-amal yang produktif, ya, mana yang tidak. Diajarkan pada memilih mana waktu-waktu yang mustajab, mana yang biasa saja, mana yang waktu-waktu yang Allah terima sebagai yang punya keutamaan, mana yang tidak, dan seterusnya. Maka dengan tempat itulah maka kita pasca Ramadan menjadi sosok yang punya pribadi Furqan, yang bisa membedakan ini hak apa batil, ini halal apa haram, ini baik apa buruk. Hadirin rahimakumullah, mengapa demikian? Karena orang-orang yang ditempa dengan Ramadan ini adalah orang-orang yang telah terbiasa memperbanyak amal-amal sunnah bin nawafil. Mari Bapak Ibu sekalian, hadirin, coba kita sadari, kita hitung-hitung berapa banyak nawafil yang kita tambahkan selama Ramadan. Begitu banyak, ya, di luar bulan Ramadan. Salat sunnahnya banyak sekali kita lakukan, ya. Salat duha, tarawih, qiyam dan sebagainya, tilawah Quran, menghafal, membaca dan sebagainya, dan juga begitu banyak amal yang lainnya. Tapi apa batasan dari
optimalnya nawafil kita. Maka batasannya adalah barangkali sebagaimana dimaksud dalam sebuah hadis qudsi, hadis sahih yang juga dikutipkan dari hadis Shalih dan juga hadis Arba'in Imam Nawawi. Dan sebenarnya cukup panjang, kita potongkan sebagian. Baginda Rasulullah pernah bersabda, la yazalu abdi yataqarrabu bin nawafil, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Seorang hambaku senantiasa selalu takarub kepadaku bin nawafil, dengan amal-amal sunnah. Apa batasannya? Sampai di mana optimalnya? Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya, kata Allah SWT. Karena ini hadis qudsi. Hadis qudsi merupakan hadis yang firman Allah yang disampaikan melalui lisan baginda Nabi SAW. La yazal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Seorang hambaku senantiasa selalu berupaya takarub kepadaku bin nawafil, dengan amal-amal sunnah. Hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Saking banyaknya, saking optimalnya, saking berkualitasnya, maka akibat kita memperbanyak nawafil itu, takarub Allah, hatta uhibbahu, kata Allah SWT, sehingga aku mencintainya. Maka mari kita refleksikan, bermuhasabah, kontemplasi, kira-kira nawafil kita sudah sampai belum pada tahapan Allah cinta kepada kita, hatta uhibbahu. Apa ukurannya? Bagaimana mengukurnya? Apa indikasinya? Tolong ukurnya, lanjutan hadisnya. Fa idza ahbabtuhu, jika seandainya aku telah mencintai dia, hamba tadi, hamba yang takarub kepadaku bin nawafil, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Apa indikasinya? Yang pertama, apa indikasi bahwa seorang hamba itu telah optimal dengan nawafil sehingga Allah mencintainya? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Maka jadilah aku tangannya yang dengan itu, maka aja aku telinganya, pendengarannya yang dengan itu dia mendengar yang baik-baik. Kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi telinganya yang dengan itu dia akan mendengar. Wa basaruhu alladzi yubsiru bihi, maka aku akan menjadi penglihatannya yang dengan itu dia akan melihat. Wa yadahu alladzi yabtishu biha, aku menjadi tangannya yang dengan itu dia akan memegang. Wa rijlahu alladzi yamshi biha, dan menjadi kakinya yang dengan itu dia akan berjalan. Hadirin rahimakumullah, 4 indikasi ini ketika Allah telah mencintai seorang hamba yang takarub kepadanya, maka Allah akan membimbingnya. Di situ ada ma'iyah, Allah bersama kita. Allah bersama kita dengan apa? Allah akan membimbing telinga kita sehingga kita hanya mendengar yang baik-baik. Ya. Kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, dan Allah akan menjadi penglihatan kita yang dengan itu kita melihat. Kuntu basarahu alladzi yubsiru bihi, dan menjadi tangan kita, yadahu alladzi yabtishu biha, yang dengan itu kita memegang, bertindak, melakukan apapun. Wa rijlahu alladzi yamshi biha, menjadi kaki yang dengan itu kita akan melangkah kemanapun. Apa maknanya? Kira-kira kalau Allah menjadi pendengaran kita, penglihatan kita, tangan kita, kaki kita, kira-kira masih bermaksiat tidak? Ya. Bayangkan Allah membersamai kita, menjaga kita. Di situ ada ma'iyah,
Di situ ada riayah. Di situ ada al-hifz. Allah jaga, Allah pelihara, Allah bersama kita. Seorang hamba yang tadi optimal takut kepada Allah dengan nawafil. Dengan demikian, seorang hamba yang sudah optimal dalam nawafilnya, takut kepada Allah sepanjang Ramadan, maka pasca Ramadan Allah akan bimbing telinganya, bimbing pendengarannya, bimbing penglihatannya, tangan dan kakinya. Sehingga peluangnya bermaksiat sangat kecil. Kenapa? Allah bersamai, Allah riayah, jaga, Allah pelihara dia. Bayangkan ya, dalam keseharian kita ya, begitu banyak kesempatan kita digoda oleh hawa nafsu dan syaitan ya. Nafsu kita, syahwat kita, dan syaitan yang juga menyertai kita. Tapi manakala Allah membersamai kita ya, di situ ada ma'iyatullah, ada riayahnya, maka kita akan terpelihara dari berbagai peluang-peluang berbuat buruk dan maksiat. Karena itulah, itu sebabnya orang seperti itu yang kemudian memiliki kualitas furqan yang paripurna, memiliki kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil, memiliki kemampuan membedakan mana halal mana haram, memiliki kemampuan mana yang baik mana yang buruk. Hadirin rahimakumullah, mari kita bayangkan ya, kalau seandainya mayoritas umat Islam seperti ini, kira-kira seperti apa profil bangsa kita, masyarakat kita, negara kita? Masih banyak yang bermaksiat tidak kira-kira? Pertanyaannya, kalau kemudian ternyata faktanya selama ini umat kita Islam mayoritas, sebagian besar berpuasa, sebagian besar juga beribadah Ramadan, tapi pasca Ramadan banyak yang kembali kepada keburukan. Di mana salahnya? Jangan-jangan ya itu tadi, takarubnya belum optimal, belum sampai pada ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ya, belum optimal sehingga Allah belum mencintai kita sepenuhnya. Sehingga Allah pun juga belum membersamai seutuhnya. Kita belum mendapatkan ma'iyah sebagaimana yang kita harapkan. Karena itulah keutuhan dari ma'iyah ini kemudian menjadi kunci utama bagi konsep furqan tadi itu. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Orang-orang yang furqan ini mesti orang-orang yang optimal ibadahnya, optimal nawafilnya, optimal dalam amal-amal yang diselenggarakan, dilakukan selama Ramadan. Hadirin rahimakumullah, kalau demikian halnya, kira-kira sosok muttaqin yang furqan seperti ini dalam kehidupan pasca Ramadan itu kira-kira hanya mencakup dalam konteks kehidupan di masjid saja atau dalam semua kehidupan? Kira-kira berpengaruh tidak dalam kehidupan di kantor, di pasar, ya, di pendidikan, ya, dimanapun? Ya. Kalau seandainya mayoritas umat Islam mendapatkan furqan, kira-kira masih banyak nggak korupsi, kecurangan, ya, kejahatan dan sebagainya? Ini kemarin-kemarin kita dihebohkan ya di awal Ramadan dengan kasus 300 triliun lebih ya yang diindikasikan ada penyimpangan keuangan di situ ya. Tentu ini kita berharap bukan sekedar aib, tapi juga harapan kita bahwasanya kesadaran untuk menjadi lebih baik itu semakin tinggi, semakin baik juga. Orang makin sadar bahwa ternyata kita butuh masyarakat yang baik, yang membenci kekotoran dan kejahatan.
Terungkapnya itu harapannya apa? Mudah-mudahan setelah ini itu berkurang, sehingga bangsa kita semakin baik, semakin berkualitas, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang merusak kehidupan bangsa dan masyarakat kita. Nah, apa solusinya? Alangkah indahnya kalau itu kemudian solusinya berawal dari Ramadan. Bayangkan kira-kira pribadi mutakin yang furqan tadi pasca Ramadan mungkin tidak akan korupsi. Rasanya tidak. Mungkin tidak pasca Ramadan orang yang mutakin yang punya karakter furqan tadi itu masih mau membuat curang pada orang lain, memakan harta orang dengan cara yang batil. Rasanya tidak. Lantas kalau seandainya masih banyak penyakit seperti itu di masyarakat kita, di mana masalahnya? Berarti kita butuh kualitas furqan yang lebih banyak, yang lebih baik. Kita butuh alumni Ramadan yang semakin baik ke depannya, semakin banyak yang sukses Ramadannya, semakin banyak yang berkualitas Ramadannya, sehingga menghasilkan pribadi yang furqan tadi. Nah, hadirin rahimakumullah, mengapa ini kita kaitkan dengan Ramadan? Apakah ada kaitannya yang tadi kita sebutkan, fenomena munculnya kasus kecurangan, penyimpangan keuangan, pencucian uang dan sebagainya tadi dengan Ramadan? Ada nggak kaitannya? Mungkin sebagian kita menyangka nggak ada kaitannya. Ramadan adalah ibadah mahdhah dan itu adalah sesuatu yang berbeda. Tapi nyatanya tidak. Ternyata fenomena yang kita bahas tadi, penyimpangan dalam konteks kecurangan, keuangan, korupsi dan sebagainya tadi itu berkaitan dengan Ramadan, berkaitan dengan puasa kita. Dari mana kaitannya? Itulah yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Hadirin rahimakumullah, rangkaian ayat puasa Ramadan itu bersambung pada ayat 188 surat Al-Baqarah. Ayat 183, ya allazina amanu kutiba alaikumus syiyam. 184-nya ayyaman ma'dudat. 185-nya syahr Ramadan alladzii unzila fihil Qur'an. 186-nya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. 187 masih tentang Ramadan, uhilla lakum lailatus syiyam rafasu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Dan ini bersambung kemudian ayat 188 yaitu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila hukam litakulu faikum min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Imam Asy'abuni dan tafsirnya Syafat Tafsir mengatakan Allah SWT menyambungkan rangkaian ayat Ramadan, ayat tentang puasa itu dengan ayat tentang larangan berbuat curang dan memakan harta hak orang lain dengan cara yang batil. Jadi di ujung ayat Ramadan kita temukan ayat tadi 188 wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila hukami litakulu fayuqabil amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian sendiri bil batil, dengan cara yang batil. Hadirin rahimakumullah, biasanya orang yang memakan harta orang lain itu harta siapa? Harta dia atau harta orang lain? Harta orang lain. Tapi ternyata begitu indahnya bahasa Al-Quran untuk menggambarkan betapa bahayanya memakan harta orang lain, karena digambarkan dengan cara yang dengan bayan bahasa yang luar biasa. Kalimatnya bukan wala taqul abwalakum ghairakum, bukan. Ayatnya bukan pakai kalimat wala taqul amwalakum ghairakum, tapi wala taqul amwalakum bainakum.
di antara kalian sendiri. Mengapa? Karena pada hakikatnya harta orang lain itulah sesuatu yang harus kita jaga. Dia adalah saudara kita, harus kita juga hormati. Hartanya, dirinya adalah kehormatan yang harus kita jaga. Itu kewajiban setiap muslim. Maka bahasa Al-Quran bukan wala ta'kul amwalakum ghairakum, bukan. Tapi bahasanya wala ta'kul amwalakum bainakum bil batil. Mengapa? Bayangkan kalau kita mau nggak harta kita dimakan orang lain. Kalau tidak mau, begitu juga orang lain, maka jangan makan harta orang yang cara yang batil. Yang lain siapa? Orang lain, bangsa, rakyat, masyarakat, umat di luar kita. Kalau pencuri merugikan 1-2 orang. Kalau penipu menipu 1-2 orang. Tapi kalau korupsi, siapa dirugikan? Umat, bangsa, negara. Lebih banyak jumlahnya. Maka bahasanya wala ta'kul amwalakum bainakum bil batil. Para ulama menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan memakan harta yang cara batil itu ada beberapa hal. Pertama, surqah, pencurian. Ada juga ghasab, merampas, ya, memakan dengan cara yang tidak benar, curang. Ada juga iswah, suap, dan berbagai bentuk yang lainnya yang memakan harta dengan cara yang tidak benar, bukan dengan haknya. Di situ termasuk semua bentuk kejahatan memakan hak orang lain. Yang kalau zaman sekarang banyak bentuknya, korupsi, ya, pencucian uang, ya, dan lain sebagainya. Tapi menariknya, ayat tadi masih berlanjut. Bukan hanya itu yang dilarang, tapi juga lanjutannya, yaitu waktu dulu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bi'itsmi wa antum ta'lamun. Yang dilarang juga adalah yaitu bagaimana kemudian jangan sampai kalian kemudian mengajukan sengketa itu, perselisihan itu tentang harta itu kemudian kepada hakim-hakim pengadilan, penentu kebijakan, agar kalian kemudian mendapatkan harta sebagian harta itu dan kalian makan dengan cara yang kotor, yang keji. Wa antum ta'lamun, pada kalian menyadari. Kalau yang pertama tadi pencurian, penipuan, kecurangan, korupsi, suap dan sebagainya, maka yang keduanya apa? Kolusi, kejahatan pengadilan, kong kaling kong dan sebagainya, kejahatan peradilan, kejahatan negara hukum dan sebagainya. Wa antum ta'lamun, pada kalian menyadari. Mengapa? Biasanya orang yang korupsi itu sadar, memang niat. Biasanya yang korupsi itu juga tahu itu salah. Karena itu bahasa Al-Quran wa antum ta'lamun, pada kalian mengetahui, menyadarinya, mengetahui kesalahannya, mengetahui kebatilannya. Hadirin rahimakumullah, betapa luar biasa ternyata ayat Ramadan yang sebegitu panjang, ya, 183, 187 sampai 188, ternyata ujungnya adalah berkaitan dengan perilaku muamalah dalam konteks hubungan harta, ekonomi, manfaat satu sama lain. Berarti Ramadan kita tidak hanya berbuah pada ketakwaan sifatnya spiritual, yang sifatnya terkait dengan keimanan saja, ibadah saja yang mahdoh, tapi juga berkaitan dengan perilaku muamalah, perilaku interaksi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Alangkah indahnya kemudian, ya semoga kita berharap pasca Ramadan ini semakin banyak kaum muslimin yang mendapatkan la'alakum tatakun yang sebagaimana kita harapkan, sehingga bangsa kita semakin baik, semakin dijauhkan dari penyakit buruk yang selama ini merusak sedikit kehidupan kita berbangsa dan bernegara.
Nah, hadirin rahimakumullah, ya. Dengan demikian, maka sekali lagi barangkali kami garis bawahi bahwasanya ternyata itikaf kita ini tidak hanya insya Allah berdampak pada ketakwaan sifatnya spiritual, tapi insya Allah juga berdampak pada perilaku muamalah, perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, dalam berbangsa dan bernegara. Ya. Semoga Allah memberikan kita hidayah inayahnya, memberikan kita taufiknya agar mendapatkan la'allakum tattaqun sebagaimana yang kita harapkan, dan jadilah kita pribadi yang furqan pasca Ramadan, sehingga kita mampu membangun bangsa kita, umat kita semakin baik, semakin keluar dari berbagai keburukan, dan semakin dekat pada yang kita citakan, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.